Bumi. Seperti yang kita bisa tahu, kita menginjak bumi, kita menikmati hasil yang ada di bumi, dan juga kita menikmati pemandangan yang ada di bumi. Tapi menurut kamu, apa sih kehancuran bumi itu? Nah, mari kita bicarakan dari sisi ajaran Buddha bagaimana kehancuran semesta itu bagaimana. Ini dia jawabannya. Bumi, bintang, dan semesta tidak pernah terlepas dengan kata anicca, yaitu ketidakkekekalan. Maksudnya apa? Maksudnya bumi ini bisa aja hancur kapan saja. Ya, meskipun kita membutuhkan waktu sekitar 4 miliar tahun bahkan lebih. Jadi, di dalam ajaran agama Buddha itu ada namanya 7 matahari. Nah, ketujuh matahari ini adalah menyebabkan faktor yang dimana bisa menyebabkan bumi ini hancur. Tapi 7 matahari ini tentu saja akan sangat lama sekali. Ini akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya tentang kehancuran bumi. Tapi kita mulai dulu ya dari yang namanya ketujuh matahari ini. Apa sih ketujuh matahari ini? Silakan, Bubet Kristanto. Seperti yang kita tahu, hancurnya semesta tidak seperti ajaran agama lainnya. Dengan itu, inilah hancuran bumi menurut agama Buddha. Matahari pertama akan tiba dan membuat hujan tidak lagi datang dengan jangka lama sehingga tumbuhan akan mulai layu. Matahari kedua akan tiba membuat sungai dan danau mengering sehingga tidak ada lagi kehidupan di sungai dan danau. Matahari ketiga muncul membuat sungai besar seperti sungai Gangga mengering sehingga sudah tidak ada lagi tanda kehidupan di sungai besar. Matahari keempat muncul membuat danau-danau besar sebesar Danau Toba mengering. Sedangkan matahari kelima muncul sebab membuat samudra mengering sehingga setinggi manusia. Matahari keenam muncul membuat gunung Sineru terbakar. Dan matahari ketujuh, yaitu matahari terakhir, seluruh bumi hangus terbakar tanpa ada sisa. Itu tadi adalah penjelasan 7 matahari menurut ajaran agama Buddha. Tapi dalam ajaran agama Buddha ini tidak akan pernah terjadi ataupun sangat lama terjadi ketika ada satu faktor yang menyebabkan ini sangat lama terjadi. Yaitu silakan Dennis dan Dylan untuk menjelaskan mengapa ini bisa lama terjadi, lalu mengapa pada zaman dahulu kita manusia, ya kita sebelum ada manusia, kita belum mengetahui bahwasannya ini dunia akan bisa hancur. Silakan Dennis dan Dylan. Ketujuh matahari ini akan tiba saat munculnya sama Sang Buddha yang kelima. Buddha Gautama adalah Buddha keempat, jadi dunia masih menunggu untuk kedatangan Buddha Maitreya ke bumi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Berakhirnya dunia ini membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Nah, jangka waktu ini disebut sebagai Antarakapa. Jadi, terbakarnya dunia akan terjadi pada 64 Antarakapa. Lalu, dunia tersisa puing-puing yang berlangsung selama 64 Antarakapa. Hancurnya semesta tidak berarti akhir dari kehidupan makhluk, karena masih banyak alam-alam kehidupan lain untuk dihuni. Saat dunia ini hancur, makhluk-makhluk akan terlahir ulang di alam lain sesuai perbuatan atau karma masing-masing. Konon 100.000 tahun sebelum hancur dunia, para dewa yang bisa mengetahui saatnya kiamat akan mengumumkan malapetaka yang akan segera datang itu. Para makhluk yang mendengarkan peringatan tersebut kemudian meninggalkan perbuatan mereka yang tidak baik dan melakukan kebajikan. Berkat karma baik yang mereka lakukan, mereka mencapai jana dan terakhir di alam Brahma yang tak terpengaruh oleh api, kecuali makhluk-makhluk yang memiliki pandangan salah yang tidak dapat diubah. Nah, bahkan pun dewa-dewa aja yang tidak mengetahui nih bahwa dunia ini akan hancur. Nah, tapi apa sih pandangan agama Buddha di dalam ilmu pengetahuan? Mari, silakan Albert untuk menjelaskannya. Tapi teori ajaran Buddha ini tidak jauh dengan kacaan pengetahuan, jadi sesuai yang kita bisa tahu dunia akan hancur sangat lama, butuh waktu 4 miliar tahun dan terbentuknya matahari kedua sampai 7. Tidak menutup kemungkinan karena matahari adalah bintang. Dan bintang terus memiliki pergerakan yang dapat memancing panas di dunia. Itulah tadi adalah kehancuran semesta di dalam ajaran agama Buddha. Nah, sesuai yang kita bisa tahu ya, sangat lama sekali untuk hancurnya bumi ini ataupun alam semesta yang di luar sana. Maka dengan itulah mulai dari sekarang kita mulai dari hal kecil, yaitu melakukan membantu sesuatu untuk mendapatkan karma baik. Nah, dan seperti biasa, terima kasih.